Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Halim Argo Pratama. Saya akan menyampaikan materi dasar penyuluhan anti korupsi. Usaha untuk mencegah korupsi yang jelas kita harus melakukan tindakan preventif, melakukan edukasi sedini mungkin, mengembalikan uang negara, melakukan pengawasan melekat, mensosialkan penyuluhan anti korupsi dan memperbaiki sistem pengawasan, serta tidak lupa untuk mempermudah sistem perizinan. Tujuan akhir pencegahan ini adalah untuk menghapus segala bentuk korupsi dalam rangka menunjang terwujudnya good governance. Sasarannya adalah menurunkan perbuatan korupsi, menurunnya jumlah kerugian finansial maupun sosial, meningkatnya penyelesaian tindak lanjut kasus-kasus yang berindikasi korupsi, meningkatnya partisipasi masyarakat dalam menginformasikan perbuatan korupsi, terwujudnya sistem pengelolaan yang memiliki daya tangkal terhadap praktik-praktik korupsi, serta lebih efisien dalam menjalankan tugas, fungsi, dan wewenangnya. Indikator keberhasilannya tentu yang pertama menurunnya persentase tindak pidana korupsi, selanjutnya jelas kepercayaan publik terhadap pemerintah menguat, pengembalian uang negara meningkat, sistem pengawasan melekat pada instansi-instansi efektifnya juga meningkat. Role model yang dapat kita contoh adalah Denmark dan Finlandia. Dua negara tersebut memiliki implementasi pemberantasan korupsi yang sangat baik. Tindakan-tindakan yang terindikasi korupsi juga dapat ditekan sehingga menjadi negara yang paling mudah berbisnis di Eropa. Dampak korupsi itu ada di banyak sektor. Contohnya yang paling sederhana dan paling aktual saat ini adalah harga alat-alat kesehatan meningkat, lalu penurunan kualitas gizi, meningkatnya angka putus sekolah, tingginya pengangguran, dan tingginya biaya pendidikan. Dampak korupsi pada sosial juga akhirnya dapat meningkatkan biaya penegakan hukum, meningkatkan biaya pencegahan korupsi, meningkatkan biaya penahanan dan biaya penjara, serta biaya pengadilan, serta biaya jaksa. Akibatnya pelayanan publik juga tak kunjung membaik, pelayanan kesehatan mahal, biaya pendidikan semakin mahal, masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan, meningkatnya besaran pajak dan biaya sosial korupsi lainnya. Korupsi itu sendiri adalah istilah yang berasal dari bahasa Latin corrupere, corruptio, atau corruptus yang artinya busuk, palsu, suap. Korupsi adalah kebejatan, ketidakjujuran, ketidakbermoralan, penyimpangan dari kesucian. Di Indonesia sendiri, dasar hukum untuk menanggulangi korupsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2022 telah dibentuk komisi khusus yang khusus menangani kasus korupsi, yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi. Dasar hukum lainnya ada di Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang tindak pidana pencucian uang, lalu Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 tentang tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat dan pemberian penghargaan dalam pencegahan pemberantasan korupsi, dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Untuk tindak pidana korupsi dikelompokkan menjadi 7 kelompok, yaitu kerugian keuangan negara, suap menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, berbuat curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, dan gratifikasi. Lalu 3 strategi untuk memberantas korupsi adalah yang pertama represif, yang kedua perbaikan sistem, dan yang ketiga adalah edukasi dan kampanye. Rencana pemberantasannya meliputi SMART, specific, measurable, attainable, relevant, and timely. Selain itu juga dibutuhkan integritas dalam memberantas korupsi. Integritas adalah bertindak secara konsisten antara apa yang dikatakan dengan tingkah lakunya sesuai nilai-nilai anti korupsi. Nilai anti korupsi adalah nilai-nilai yang harus dianut kelompok sasaran agar berperilaku anti korupsi, yaitu yang pertama kejujuran, kepedulian, kemandirian, kedisiplinan, tanggung jawab, kerja keras, kesederhanaan, keberanian, dan yang terakhir keadilan. Sekian dari saya, terima kasih.